Shalom yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan yang luar biasa. Minggu yang lalu kita sudah bicara tentang rindu akan kedatangan Tuhan. Tema minggu ini kita akan bicara tentang rindu kota yang dibangun Allah. Nah, kerinduan kita di dalam kota ini, itulah yang menjadi tujuan. Ketika kita punya kerinduan Tuhan datang, untuk apa? Bukan hanya untuk minggu yang lalu kita sudah bicara tentang akan menghindarkan kita dari murka Allah yang akan datang. Dan akan memberikan kepada kita suatu perubahan hidup di mana kita akan menjadi serupa dengan gambar anaknya. Tetapi saya katakan lagi pagi hari ini, untuk apa semua itu? Adalah supaya kita bisa tinggal di dalam kota yang dibangun oleh Tuhan. Ibrani pasal 11 kita akan baca ayat 8 sampai 10 dan ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Kita akan baca di sana bergantian, saya ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara sekalian akan baca ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-13 dan selanjutnya. Firman Tuhan berkata demikian. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 13. Dalam iman mereka semua itu telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. 16 sama-sama. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Amin. Ini satu kerinduan dari seorang yang namanya Abraham. Kita membaca dengan baik ayat yang ke-8 tadi dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil oleh Tuhan untuk berangkat ke negeri yang dia sendiri tidak mengetahui tempatnya. Perhatikan dengan baik, karena iman. Ayat yang ke-9 di sana dikatakan, karena iman ini dia pergi sudah ketemu dengan tanah yang menjadi pusaka diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dia generasi kedua Ishak, generasi ketiga Yakub, katanya mereka seolah-olah tinggal di tanah asing. Dan ketika mereka tinggal di tanah itu seperti di tanah asing, apa kata firman Tuhan? Mereka hanya hidup berkemah. Lucu gak? Lucu banget. Tetapi inilah yang namanya iman. Yang saya mau kasih tahu saudara pagi hari ini adalah ketika mereka punya iman untuk mendapatkan tanah pusaka, mereka tidak berprospek pada tanah yang jasmania dipakai untuk tempat tinggal. Nah saudara lihat ayat yang ke-10 ini yang menjadi tema kita untuk kita belajar bersama. Apa kata firman Tuhan? Sebab ia, artinya Abraham, menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi
Perhatikan dengan baik, tanah pusaka sudah didapat, tetapi mereka seperti katanya seolah-olah orang asing. Tetapi ketika mereka merasa seperti orang asing, mereka membangun tempat tinggalnya hanya bentuknya kemah. Kenapa begitu? Ayat 10 itu menjawab. Karena mereka punya cita-cita bahwa mereka akan mendapatkan kota yang lain. Kota apa? Kota yang dibangun oleh Allah. Ini prospeknya jauh banget. 6.000 berapa tahun? Ya sekitar 6.000 tahun lalu. Itu sudah punya cita-cita untuk mereka bisa sampai kepada kota buatan Allah. Perhatikan di ayat yang ke-14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Sudah dapat. Tapi mereka kepingin yang tanah air yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian. Katanya firman Tuhan ayat yang ke-15. Ketika mereka sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang diberikan Tuhan. Mereka tuh dengan mudah gampangnya loh mereka bisa balik ke tanah Ur Kasdim. Alkitab berkata begitu, mereka sananya mudah. Tapi kenapa mereka tidak mau balik? Karena mereka tahu bahwa ayat 16 katakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bagi kita pagi hari ini adalah harus belajar. Mereka yang masih zaman dulu sudah mengharapkan sesuatu yang baik, yang baru, yang hebat yaitu sorga. Apalagi kita yang sekarang sudah dekat dengan kedatangan Tuhan. Kita harus punya cita-cita seperti begitu. Makanya judulnya adalah apa? Rindu kota yang dibangun oleh Allah. Bapak Ibu, tujuan dari khotbah ini adalah apa? Milikilah visi akhir yang benar. Supaya perjalanan hidup kita tidak menyimpang. Jadi kalau saudara sudah punya visi dari rumah tadi, saya mau pergi ke gereja. Di jalan ada lihat orang jual duren, ora usah umpamanya gitu. Jalan ada orang jual bakso, tidak. Tetap visi saya adalah ke gereja. Tibalah saudara dengan selamat. Kalau kita punya cita-cita adalah kerajaan Tuhan, kota yang diciptakan, dibangun oleh Allah. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Lurus. Paulus ketika dia diperhadapkan dengan Raja Agripa karena dia dituduh oleh bangsanya sendiri bahwa dia harus dihukum mati karena melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum-hukum agama. Ketika dia diperhadapkan dengan Raja Agripa bertanya dan dia menjawab, "Ya Raja Agripa." Di dalam Kisah 26 ayat 19. Kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Kenapa? Karena waktu dia cerita tentang pertobatannya dia. Dia berkata kepada Raja Agripa, aku waktu itu sedang mengejar-ngejar orang-orang pengikut Yesus. Dari kota ke kota aku kejar dan sekarang aku kejar mendapatkan surat dari para kepala imam. Untuk apa? Membunuh setiap orang pengikut Kristus. Aku pergi ke kota Damsyik. Di tengah jalan aku diperlihatkan dengan sinar yang begitu kuat. Sinar yang begitu mulia. Dan membuat aku rebah ke tanah. Dan ada suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Aku bertanya, siapa engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang engkau aniaya. Dia berkata kepada Raja Agripa, gara-gara itu, kemanapun aku pergi, aku akan memberitahu tentang kabar sukacita. Walaupun di sana sini aku menderita. Bahkan bangsaku sendiri, mereka menganiaya, membuat aku menderita. Tetapi
untuk penglihatan yang dari sorga. Aku tidak pernah tidak taat. Artinya apa? Punya visi. Sudah lihat sesuatu yang luar biasa. Penderitaan apapun di dunia ini. Alkitab katakan Roma pasal 8. Penderitaan-penderitaan yang kita alami. Itu adalah penderitaan yang tidak akan sebanding dengan penglihatan yang kita lihat. Visi yang kita lihat. Kemuliaan yang kita akan lihat. Sesuatu yang sangat luar biasa yang akan kita terima Bapak Ibu. Memang hidup di dunia ini kita banyak penderitaan. Tetapi kekristenan yang dewasa adalah kekristenan yang punya target, visi yang benar. Yaitu apa? Sorga, kota Allah. Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Bapak Ibu, yang pertama, Ibrani pasal 11 ayat 9, tolong dibaca. Milikilah prinsip hidup di dunia ini hanya sementara. Ayat yang ke-9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah yang asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Iya, ini Abraham. Bapak Ibu dengar baik. Iman Abraham berkata begini, dia waktu berimankan kepada Tuhan. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. 3 generasi. Saya punya anak 3, baru generasi kedua saya sudah mikirin bagaimana caranya supaya mereka nanti punya rumah. Ini 3 generasi tinggal dalam satu tanah yang sudah diberikan Tuhan sebagai milik pusaka, tetapi mereka beranggapan tanah yang diberikan itu adalah tanah asing. Jadi tinggal di kemah. Kenapa begitu Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena asing itu adalah bukan warga negara. Jadi kalau bukan warga negara, tinggalnya tidak boleh tetap, kan begitu? Saya bicara kepada beberapa saudara tadi pagi bahwa saya pernah tahun 99 saya berada di kota Singapura, di negara Singapura. Saya tinggal di sana sebulan. Waktu saya mau pelayanan di sana untuk berikutnya dan berikutnya adalah saya harus ada izin. Tapi kalau tidak, cuman sebulan, ya harus pulang. Kenapa? Orang asing. Saya tidak bisa bikin apa-apa di sana. Saya tidak boleh punya properti, tidak boleh punya hak milik. Mungkin kayak di Indonesia, tanah hak milik tuh harus penduduk asli. Orang asing nggak boleh. Nah dengar baik. Makanya Abraham dia tahu bahwa aku tinggal di dunia ini seperti orang asing. Makanya aku bikin kemah, bikin rumah, bikin kemah saja. Kenapa begitu? Karena kemah itu bicara tentang sesuatu yang sementara. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana pandangan saudara? Bagaimana soal nilai saudara tentang kesementaraan ini? Saudara suka atau tidak suka, Alkitab sudah mencatat bahwa memang semua kita hanya sementara di dunia. Tapi saudara harus punya nilai, harus punya pandangan. Kalau tidak kita tidak punya basic, kita tidak punya dasar, kita tidak punya suatu prinsip hidup. Kalau hidup di dunia ini hanya sementara, kira-kira apa pandangan kita? Yang pertama tentunya 1 Petrus pasal 2 ayat 11 di sana kita harus memberikan satu topik. Kalau saya berprinsip, berpandangan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, terus prinsip yang pertama itu apa? Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Iya. Jadi kalau saudara punya keinginan daging, itu nanti bertentangan menjadi perlawanan dengan jiwa kita. Kenapa? Karena jiwa kita itu dalam konsep keselamatan itu sedang diselamatkan.
Roh ketika kita percaya kepada Yesus sudah diselamatkan. Jiwa sedang. Nah ini sedang ada sebuah perjuangan di dalam jiwa kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Di satu sisi dia ingin ikut dengan roh yang sudah selamat. Tapi di sisi lain dia sedang mengikuti keinginan daging tubuh yang belum akan diselamatkan. Nah jiwa ini kata Tuhan, kalau kita punya keinginan-keinginan daging, itu nanti akan berjuang. Saudara, melawan jiwa. Jiwa ini harus diberikan motivasi untuk berpihak kepada keinginan roh. Karena kalau dia berpihak pada keinginan daging, maka pemahaman kita adalah soal kesementaraan. Kita tidak pernah punya pandangan bahwa kita ini orang perantau. Kita tidak punya pikiran. Kita ini perantau di dalam dunia ini. Padahal kita ini semua perantau. Semua pendatang. Kita bukan pemilik dunia ini. Kecuali saudara memang tidak mau ke surga. Tapi kalau semua orang mau ke surga, itu prinsipnya kita di dunia ini adalah perantau, pendatang. Maka kalau pendatang itu mestinya terikat, tidak punya kebebasan. Makanya kalau sampai ada orang Kristen yang kepengen masuk surga, tapi hidupnya bebas, hidupnya sembrono, itu tidak mencirikan tipe orang-orang yang dipersiapkan untuk masuk di dalam kota buatan Allah. Yang kedua, persoalan pandangan kita tentang kesementaraan, yaitu tidak terikat dengan materi atau dunia. 1 Korintus pasal 7 ayat 31. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Why? Ini menjadi persoalan bagi banyak orang percaya. Banyak mereka yang masih terikat dengan soal-soal materi, soal-soal dunia. Sehingga untuk mempertahankan sesuatu, mereka siap untuk melanggar perintah Tuhan. Cuman gara-gara barang duniawi. Ya memang kalau barangnya nilainya 100.000, 200.000 mungkin saudara beranggapan, udahlah cincailah. Tetapi kalau itu berharga 100 miliar, 200 miliar, 1 triliun, saya kira perhitungannya sudah berbeda. Tetapi apakah hati kita condong kepada barang-barang duniawi atau tidak? Alkitab katakan kalau kita mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Artinya apa? Barang-barang duniawi yang kita pakai, yang kita kenal, yang kita miliki itu tidak boleh mempengaruhi hidup kita untuk masuk di dalam kota Allah yang sudah dipersiapkan bagi mereka. Orang-orang yang condong, yang terikat dengan barang-barang duniawi. Alkitab katakan di dalam Lukas pasal 8 ayat 14. Mereka itulah yang akan mengalami suasana kekhawatiran yang berlebihan. Why? Karena ketika mereka mendengar firman Tuhan itu terhimpit kata firman Tuhan. Oleh apa? Oleh semak duri. Oleh semak belukar. Dan semak belukar itu kalau dia menghimpit, membuat tumbuhan yang ditanam itu, dia bisa bertumbuh tapi pada akhirnya dia akan terhimpit. Sehingga kalau dia berbuah, kata firman Tuhan, tidak menghasilkan buah yang matang. Why? Karena ada orang-orang yang terhimpit oleh kekhawatiran,
terhimpit oleh kekayaan, terhimpit oleh kenikmatan hidup. Semua ini terangkum di dalam konsep duniawi. Makanya Paulus dia tahu bagaimana memberikan jalan keluar kepada setiap orang yang tidak berkonsentrasi kepada hal-hal duniawi, tapi fokus kepada kota Allah yang sudah disiapkan, yang dibangun untuk mereka yang setia. Bapak Ibu, ini menjadi model orang Kristen. Kalau kita tidak sampai pada pemahaman yang demikian, saya pastikan kita akan menjadi orang Kristen yang tidak punya pandangan bahwa dunia ini sementara. Orang-orang yang demikian itu ditipu oleh iblis. Tidak, dunia ini bisa menjamin kamu. Kamu bisa mendapatkan apa? Kekuatan, kamu masih bisa mendapatkan kehormatan, kamu masih bisa dipuji. Nah, ini cara iblis menggunakan dunia supaya kita tetap kejar dan kita lupa bahwa ada sesuatu yang sifatnya kekal. Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana supaya kita condong, rindu untuk masuk di dalam kota buatan Allah. Milikilah kerinduan pada kota Allah ini. Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 14. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Mereka dengan rindu sudah dapat loh. Tanah pusaka itu Tuhan sudah kasih. Abraham, Ishak, Yakub. Tetapi Alkitab mencatat mereka seolah-olah masih mengawe-awe, masih memanggil-manggil. Bahwa yang mereka panggil itu bukan apa yang mereka lihat, apa yang mereka sudah dapat. Tapi mereka sedang memanggil. Alkitab kita ini ada tambahan. Mereka melambai-lambaikan tangan dengan keyakinan. Dengan yakin loh. Bukan cuma mengharapkan, tapi dengan yakin. Aku bisa, aku akan dapat. Sebentar lagi kota buatan Allah akan kita terima. Sebab itu hidup mereka, pandangan mereka selalu yang mereka anggap adalah ketika berada di tempat yang fana ini, mereka menganggap mereka sebagai orang asing. Mereka menganggap mereka itu sebagai pendatang. Itu yang membuat kita rindu untuk pergi ke tempat asli. Selama 1 bulan saya melayani di Singapura. Waduh, karena pergi sendiri. Istri di Semarang, anak 3 di Semarang. Melayani di sana tapi pikiran saya tuh ada di mana? Ada di Semarang. Saya pernah 2 minggu di Korea. Rasanya aduh, kapan balik? Waktu pergi memang enak. Waktu pergi enak, waduh jalan-jalan hari pertama, waduh senang-senang. Hari kedua, hari kelima, mulai masuk hari ke-8, mulai terasa ora enak. Kenapa tidak enak? Tempatnya asing, pengen balik. Saudara, tempat asli kita ada di mana? Kota buatan Allah. Kalau masih ada orang betah hidup di dunia ini, itu artinya jalurnya salah. Kalau masih ada orang percaya masih suka banget dengan hidup di dunia ini, itu artinya jalurnya salah. Kita harus berpikir seperti iman mereka. Siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka menganggap ketika mereka berada di dunia ini seperti orang asing. Mereka menganggap ketika mereka mendapatkan tanah pusaka itu seperti pendatang. Alkitab katakan ayat 14, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Ketika mereka rindu,
Itu bukan hanya sekedar menunggu. Ketika mereka rindu akan kota buatan Allah, itu bukan hanya sekedar menunggu, tetapi mereka melakukan dengan suatu bukti. Dan bukti itu adalah korban. Harus korban. Selama kita ada di dalam dunia ini, apa yang kita korban? Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibrani pasal 13, ayat 13 sampai 16. Ayat 13 dulu. Yang pertama. Ayat 13, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Jadi waktu kita sedang mempunyai kerinduan untuk tetap menantikan hari Tuhan, kita akan masuk di dalam kota buatan Tuhan. Itu bukan hanya sekedar nunggu. Rindu di sini bukan hanya duduk-duduk. Rindu di sini bukan hanya merenung. Tapi kerinduan kita di sini harus ada bukti korban. Bukti korban. Yang pertama adalah ayat 13 dan 14 dikatakan apa? Karena itu marilah kita pergi kepada dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita mempunyai tempat tinggal yang tetap. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Jadi korbannya apa? Selama kita mencari tempat yang tetap, yaitu kota Allah, kita harus punya keberanian untuk menanggung kehinaannya. Artinya apa? Kita harus berani menanggung penderitaan karena Yesus. Contoh, ketika saudara mau datang ibadah, tiba-tiba ada orang bilang, ada pesta di tempat teman kita. Dan kamu yang diundang terutama. Kira-kira saudara tetap datang ibadah atau pergi ke pesta yang diundang? Dan saudara sudah siap-siap mau pergi ke pesta loh. Tiba-tiba ada orang bilang, kamu diundang karena kalau kamu tidak datang, persaudaraan katanya lenyap. Kalau begitu kamu harus pergi. Kira-kira saudara pilih yang mana? Pesta atau ibadah? Itu karena di sini. Coba kalau kenyataannya. Temannya yang baik. Kalau kamu tidak datang, putus hubungan. Kira-kira saudara pilih pesta atau ibadah? Karena kalau bilang pesta, kalau bilang ibadah, mesti ngomongnya begini. Kan minggu depan masih ada ibadah. Tapi kalau pesta kan paling setahun sekali. Saudara, ini testing. Kehidupan kita itu memang konsentrasinya menuju ke sana atau tidak. Ada banyak orang bisa loh. Saya bilang ada beberapa teman-teman dari pengusaha yang menjadi teman anak saya di Jakarta. Dia bilang, Papa, saudara saya ini, temannya dia ini, itu punya 7 perusahaan. Tapi heran loh, masih sempat-sempatnya melayani Tuhan. Sempat-sempatnya masih menginjil. Dia bilang saya punya 7 perusahaan, keluar jam 7 pagi. Jam 7 saya baru selesai, 7 malam berarti kerja 12 jam. Tapi tidak pernah tidak, setiap hari aku masih bisa melayani Tuhan. Artinya apa? Seharusnya kan bisa melakukan yang lain. Masih ada peluang hari yang lain. Tapi kenapa tidak? Karena menghargai. Orang yang rindu terhadap kota Allah itu tidak menyepelekan. Selalu menganggap prioritas adalah menjadi kehinaan karena Tuhan. Kita bisa melakukan apa aja. Kita bisa tinggalkan pelayanan. Kita bisa tinggalkan ibadah demi sesuatu yang sementara. Dan saya mau katakan pada saudara pagi ini, itu pilihan.
Tetapi kalau saudara selalu berfokus dan mengutamakan Tuhan, tentunya Tuhan akan memberikan penilaian khusus bagi mereka yang sungguh-sungguh dan serius. Yang tidak, ya sudah sama dengan manusia. Saudara menyepelekan saya berikan penilaian rendah. Saudara menghormati saya kasih nilai yang tinggi. Manusia begitu. Tuhan dia punya kapasitas untuk melakukan apa saja dalam hidup kita. Asalkan kita menghormati dia. Yang kedua, ayat yang ke-15. Tolong dibaca lagi. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Iya, kenapa? Ini harus ada korban. Ini korban. Sambil kita menunggu kedatangan Tuhan. Nunggu tentang hari Tuhan. Menunggu tentang kota yang sudah dipersiapkan Tuhan. Alkitab katakan persembahkanlah syukur. Ucapan bibir setiap hari. Kenapa? Karena kalau saudara tidak terlatih di dunia untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara di sorga itu tidak ada punya karakter yang sama. Berkali-kali dalam khotbah saya, kalau kita tidak latihan yang baik dan benar di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita masuk sorga, di sorga itu tidak ada lagi orang berkhotbah. Di sorga semuanya hanya memuliakan Tuhan. Hanya memuji Tuhan. Jadi kalau kita serius sekarang mulai dari saat ini. Saudara akan punya kebiasaan yang baik. Untuk bisa selalu menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga ayat 16. Apa yang harus kita korban? Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan, jangan karena Tuhan sudah mau datang, kita punya rumah di sana, wah kita tidak memperhatikan teman-teman yang lain. Tuhan berkata, perhatikanlah sesama kita, terutama yang seiman. Minggu lalu saya sudah khotbah bahwa salah satu pengharapan yang harus dilakukan sekarang adalah yang pertama apa? Minggu lalu? Tindakan iman, yaitu pekerjaan iman. Apa itu? Tindakan iman adalah harus saya harus menyatakan diri tidak terhadap dosa. Yang kedua, usaha kasih. Apa itu usaha kasih? Memperhatikan sesama, saya dan sesama. Berbuat baik itu adalah karakter orang yang memiliki kerajaan Tuhan. Orang lain tidak baik, saya tetap harus baik. Orang lain jahat, saya tetap baik. Nah itu bedanya di situ. Usaha kasih. Alkitab katakan sekarang ini, Ibrani 13 ayat 16. Jangan lupa berbuat baik karena itulah yang berkenan. Korban-korban itulah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi sambil menunggu bahwa Tuhan akan membawa kita masuk di dalam kotanya. Itu bukan berarti kita santai. Tetapi kita harus apa? Aktivitas tetap berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Tetap jalan yang namanya berbuat baik. Karena kata Tuhan korban-korban yang demikian itulah yang berkenan. Yang ketiga. Kota Allah yang Tuhan siapkan ini adalah Yerusalem baru. Untuk apa? Jaminan bagi mereka yang percaya kepadanya. Yang pertama, Wahyu pasal 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suciku, bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Iya. Jadi apa yang kata Tuhan, barang siapa menang ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Keluar dari mana? Dari kota Allah. Saudara nanti mendapat jaminan.
Karena Yerusalem baru, kota Allah ini akan menjadi tempat bagi mereka yang menang. Yang kalahan, out. Hari ini menang, besok kalah, out. Tapi hanya mereka yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang menang yang lebih dari pemenang. Bukan orang-orang menang yang hari ini menang besok kalah. Hari ini berbuat baik besok kumat lagi. Hari ini berbuat baik besok dosa lagi. Orang-orang yang begini nih tidak laku. Tuhan tidak suka. Yang Tuhan suka adalah kita progresif. Hari ini kita lakukan yang baik, besok lebih baik, besok yang terbaik. Sampai sempurna. Yang kedua, Wahyu 21 ayat 2 dan 3 menjadi tempat. Jadi Yerusalem, kota yang baru ini akan menjadi tempat persekutuan umat Tuhan dengan Allah. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Iya, ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Di mana? Di kota yang dibuatnya sendiri, Yerusalem baru. Itu namanya tempat persekutuan yang selama-lamanya. Sudah tidak ada lagi, saudara tidak bisa keluar lagi. Sudah tidak bisa, kenapa? Karena memang sudah masuk di dalam komunitas kota Yerusalem baru. Untuk apa? Bersekutu selama-lamanya dengan Tuhan. Yang ketiga, ayat yang keempat, Wahyu 21. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Iya, inilah cita-cita yang perlu kita terus pegang. Bahwa satu waktu nanti Yerusalem baru ini akan menjadi pusat penghapusan penderitaan. Artinya di sana tidak ada lagi penderitaan. Di sana tidak ada lagi sakit penyakit. Di sana tidak ada lagi yang membuat kita menderita. Oh Bapak Ibu Saudara sekalian, kita fokus, rindulah kepada tempat ini. Kalau kita punya pandangan, saya hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau sementara berarti ada yang kekal. Nah itu harus dilakukan dengan perjuangan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kita semua dan mempertahankannya harus dari kita. Salah satunya adalah apa? Tinggalkan hidup duniawi dan matikan hidup kedagingan. Itu pasti kita akan masuk di dalam kekekalan. Haleluya. Tuhan memberkati